Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nilam Abbas dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 21142011125. Kali ini saya akan membuat video tentang pemasangan infus pada pasien shock hipovolemik untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dari Nurse Ariska Escape MCAP. Sebelum kita masuk pada pemasangan infusnya, yang pertama kita harus tahu apa itu shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. Kekurangan darah ini umumnya dipicu oleh pendarahan luar akibat cedera atau luka benda tajam dan pendarahan dalam akibat infeksi pada saluran pencernaan. Shock hipovolemik berpotensi hilangnya nyawa seseorang jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pemasangan infus. Yang pertama yaitu sebagai pengobatan, yang kedua mencukupi kebutuhan tubuh akan cairan dan elektrolit, lalu yang ketiga memberikan zat makanan pada pasien yang tidak dapat atau tidak boleh makan melalui oral atau mulut. Sekarang kita masuk ke persiapan alat. Yang pertama yaitu standar infus, kedua cairan infus, yang ketiga infus set, yang keempat alkohol swab, yang kelima transparan dressing, yang keenam gunting, ketujuh plester, kedelapan pengalas dan perlak, yang kesembilan ada bengkok, lalu yang kesepuluh ada sarung tangan on steril. Lalu kita masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama yaitu cuci tangan sesuai SPO cuci tangan, yang kedua identifikasi pasien sesuai SPO identifikasi pasien, yang ketiga jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan, yang keempat bawa peralatan ke pasien, yang kelima atur posisi pasien dengan posisi supin atau terlentang, yang keenam siapkan set infus dan cairan infus untuk siap digunakan, yaitu lepaskan penutup botol cairan, lalu desinfeksi dengan alkohol swab dan tusukan pipa saluran udara dan saluran infus. Lalu yang ketujuh isi selang infus, tekan bilik drip dan lepaskan, biarkan terisi sepertiga sampai seperdua penuh. Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan sampai keluar sehingga udara tidak ada pada selang infus, lalu klem ke posisi off. Pastikan selang bersih dari udara dan gelembung udara. Ujung selang ditutup kembali. Yang kedelapan pakai sarung tangan. Yang kesembilan periksa ulang cairan yang akan diberikan. Yang kesepuluh siapkan area yang akan dipasang infus. Yang ke-11 pasang perlak dan pengalas di bawah anggota badan yang akan dipasang infus. Kita lanjut yang ke-12, lakukan fiksasi. Yang ke-13 tentukan vena yang akan ditusuk. Ke-14 desinfeksi area yang akan ditusuk dengan diameter 5-19 cm melingkari dari arah ke dalam keluar. 15 tusukan jarum infus atau avokat pada vena yang telah ditentukan. 16 tutup bagian yang ditusuk dengan Tegaderm. Yang ke-17 tulis tanggal dan ukuran jarum infus atau avokat pada plester bagian luar. 18 hitung jumlah tetesan infus sesuai dengan kebutuhan. 19 perhatikan reaksi pasien. 20 rapikan pasien. 21 rapikan peralatan dan kembali pada tempatnya. Yang ke-22 cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu catat waktu pemasangan, jenis cairan dan jumlah cairan serta peralatan habis pakai pada status pasien. Nah, itu dia penjelasan saya tentang pemasangan infus pada pasien shock hipovolemik. Mohon maaf jika ada salah kata, dan di sini saya ingin mempromosikan kampus saya yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI. Lalu ada apa sih di UNPI? Terima kasih, sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.